Mawitan sih. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasula ba'da. Ikhwan billah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut pada saat ini dalam kondisi dan situasi yang kurang maksimal, alhamdulillah dengan izinnya kami Forum Pengajian Keliling Padalarang masih bisa eksis melaksanakan aktivitas thalabul ilmi, kajian yang alhamdulillah pada bulan April dan pada hari ini, pada malam ini menjadi satu kajian yang boleh dikatakan perdana. Alhamdulillah Pak Ustadz yang akan hadir, yang akan memberikan tausiah kepada kita, Al Ustadz Iwan Abu Ayas, dan alhamdulillah kajian yang akan dibawakan pada saat ini yaitu kajian kitab Fadhail Amal, keutamaan amal. Ikhwan billah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya atau kajiannya pada saat ini. Untuk itu kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan hidayah taufik dari Allah kita berkumpul kembali dalam kajian Jialing, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membedah satu kitab tentang fadhailul amal, tentang fadilah amal. Nama kitabnya itu adalah Al-Amalus Sholih Khairuz Zad. Al-Amalus Sholih Khairuz Zad wa khairu rafiqin liyaumil ma'ad. Al-Amalus Sholih, amal sholih, Khairuz Zad itu bekal yang terbaik. Amal sholih itu bekal yang terbaik. Al-amalu sholih khairuz zad wa khairu rafiqin, dan sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat, liyaumil ma'ad, untuk
hari kembali, untuk hari akhirat, untuk nanti ketika pulang. Jadi kitab ini luar biasa bagus ya, karena yang dikaji di antara sebagian fadhilul amal mungkin membahas tentang fadilah-fadilah amal yang itu dari segi kesohihan hadisnya perlu dipertanyakan. Tapi kalau kitab yang ini, yaitu kitab Al-Amalus Sholih Khairuz Zad wa Khairu Rafiq Liyaumil Ma'ad, ini insyaallah hadis-hadisnya bisa kita pertanggungjawabkan. Adapun penyusun dari kitab ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi Syekh Albani beliau produktif di zaman itu, membuat begitu banyak kitab-kitab yang beliau syarah. Nah, di antara kitab yang beliau saudara adalah kitab ini tentang Fadhailul Amal. Tetapi ada yang kurang di sini, jadi tidak ada muqaddimahnya gitu. Tidak ada muqaddimah. Jadi langsung membahas tentang ilmu mustalah hadis sekitar 70 halaman. Tapi ilmu mustalah hadis kita simpan, bukan kajiannya. Beliau langsung membuat fadilah amal tentang ibadah. Jadi mulai dari toharoh, wudu ya, salat dan sebagainya tanpa ada muqaddimah. Jadi mau tidak mau di sini saya akan bukakan, akan kupas tuntas tentang muqaddimah atau tentang poin judul yang tadi. Jadi ada 4 poin ya. Satu, amal solih, itu bagaimana cara kita bisa melaksanakan amal yang solih. Kemudian hubungannya dengan amal tolih ya, amal solih dan amal salah. Kemudian disebutkan khairuz zad, sebaik-baik bekal. Berarti nanti kita bahas tentang bekal yang terbaik itu apa. Kemudian khairu rafiq, sebaik-baik teman yang senantiasa mengiringi kita, harus kita bahas juga. Liyaumil ma'ad, untuk hari kembali, bagaimana keimanan kita terhadap hari kembali ini. Jadi biar bagaimanapun karena tidak ada muqaddimah yang beliau sodorkan, jadi untuk pertemuan hari ini insyaallah kita akan bahas tentang judul yang tadi disebutkan tentang amal solih, itu sebaik-baik bekal dan sebaik-baik teman untuk hari kembali. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama al-amalus solih. Jadi kita kaji di judulnya saja dulu ya, walaupun tidak ada di kitabnya. Yang pertama al-amalus solih. Kita akan bahas ada 4 poin berarti. Yang pertama al-amalus solih. Al-amalus solih, amal solih. Ini yang pertama. Tentunya kita akan memahami tentang bab yang ini, tetapi agar kita bisa tahu kenapa seseorang beramal solih ya, berarti harus tahu tahapan-tahapannya. Maka ada satu kitab, yaitu kitab Az-Zari'ah ila Makarimis Syariah, karya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menjelaskan tentang tahapan bagaimana seseorang bisa beramal. Jadi tidak langsung. Banyak ulama-ulama ya untuk menjelaskan tahapan-tahapan seseorang sebelum beramal. Jadi ini yang harus kita pahami dulu, biar nanti kita bisa beramal solih. Karena nanti ada lawan daripada amal solih, yaitu amal tolih. Amal tolih itu amal yang salah. Nah, jadi Al-Imam Ar-Raghib beliau menjelaskan bahwa seseorang melakukan amal itu ada tahapan. Tahapan pertama, istilah beliau itu sani. Apa itu sani? Sani itu lintasan pikiran yang ada di otaknya gitu. Itu namanya sani. Tapi lintasan itu belum kuat ya, baru melintas saja. Tentunya di antara kita, saya dan ikhwatul iman juga, lintasan pikiran itu semuanya ada, mungkin puluhan ya dalam satu hari, atau mungkin ratusan yang terlintas. Ini penting kajian yang ini, karena nanti akan tahu seseorang beramal soleh, oh iya karena ini. Seseorang beramal toleh, ya karena begitu. Berarti dasarnya dari sini.
Jadi yang pertama sanih. Sanih itu lintasan yang belum diikat ya. Itu namanya sanih. Jadi yang kita lihat hari ini itu sanih. Sanih ya. Sanih. Apa yang kita dengar itu sanih, masih lintasan-lintasan biasa. Nah, ketika lintasan itu banyak, puluhan, mungkin ratusan ya di otak kita, maka nanti akan berubah. Di antara sekian lintasan itu akan yang sering terlintas. Nah, berubah namanya jadi khotir. Jadi tahapannya begitu kalau saya tuliskan di sini ya. Jadi yang pertama sanih dulu. Sanih sanih. Kemudian masuk ke khotir. Khotir berarti ini lintasan pikiran. Lintasan pikiran yang sudah mulai menguat, terlintas di antara sekian puluh lintasan itu, tentunya yang terlintas di antara kita juga ada dan akan menguat. Nah, menguatnya lintasan itu namanya khotir. Jamak dari khotir ada khawatir. Khawatir masuk ke dalam bahasa kita, khawatir. Tapi khawatir itu kan negatif. Kalau khawatir aslinya itu adalah lintasan yang terlintas saja, baik buruk ataupun baik gitu. Jadi yang khair atau yang syar itu terlintas. Makanya betul dari sinilah bermulanya. Makanya kita atau yang terlintas dalam pikiran kita perlu kita manage. Kalau kita tidak memanagenya, tentunya kita tidak bisa. Jadi kenapa seseorang melakukan amal soleh? Ya yang terlintasnya soleh-soleh. Kemudian kenapa orang ini melakukan amal salah? Ya karena dia lintasannya negatif. Makanya kata Bang Napi apa? Waspadalah. Waspadalah itu kenapa? Bukan karena pelakunya, tapi di antara kita mungkin sudah membuka diri untuk pelaku itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena terlintas. Makanya penting untuk khotir yang ini ya. Kalau sanih itu tidak harus ya, sanih mah. Sanih mah kita melihat misal ada lampu, oh lampu mati, udah belum masuk khotir. Oh ada mobil, ada motor, ada semuanya yang kita lihat, semua yang kita dengar itu sanih namanya. Tapi kalau sudah menguat, misalkan oh lampu ini mati, harusnya saya ganti, sudah masuk ke khotir. Jadi bisa ya kita pahami ini antara sanih ke khotir, dua-duanya lintasan. Tapi kalau lintasan awal namanya sanih, kalau lintasan yang sudah menguat namanya khotir. Nah, dari lintasan tentunya akan kita masuk lagi ke amal berikutnya, yaitu irodah. Nah, ini sudah mulai menguat. Dari khotir, lintasan pikiran, baru ke ini, irodah. Sebelum ke amal solih ya, ini penting. Jadi kita harus paham tentang hal ini, tentang amal solih. Apa yang terlintas dalam pikiran kita namanya khotir, semakin menguat nanti ada keinginan. Ada keinginan untuk melaksanakan khotir yang tadi, lintasan yang tadi. Maka keinginan inilah yang disebut irodah. Irodah itu kan keinginan. Contohnya tadi yang gampang, lihat lampu mati. Itu biasa saja. Tapi kalau sudah mulai terfikir, terlintas, oh ini sudah mati nih. Kalau sudah mati berarti saya harus ganti. Ada keinginan gitu ya. Ada keinginan untuk menjadikan atau menggantikan lampu yang sudah mati. Namanya irodah. Namanya irodah. Jadi kehadiran kita di majelis ini tentunya ini akan terlalui, tapi saking cepatnya. Saking cepat dari mulai sani sampai ke ini. Contoh gampangnya, ini kan kajian jaling di-share oleh panitia ke setiap grup WhatsApp atau grup Facebook. Ketika kita melihat, oh ini ada pengajian, oh online misal, ini online. Nah itu sudah mulai terlintas. Pertanyaannya, ada tidak keinginan? Itu masalahnya. Makanya belum tentu yang khotir bisa bagus kesannya. Nanti tingkatkan, ada tidak keinginan. Nah keinginan itu adalah irodah. Kahayang mun ieu mah. Jadi mun orang boga kahayang ya insyaallah. Tapi kalaulah tidak ada kemauan ya tidak bisa. Jangankan hujan seperti ini, tidak hujan pun tidak akan hadir. Kenapa? Tidak punya irodah. Orang itu tidak punya irodah. Rek berinfaku mah da eueuh kahayang.
Mau minum bagaimana dah tidak ada kemauan. Jadi intinya iradah ini penting. Pertanyaan saya kepada ikhwatu iman, apakah iradah ini cukup? Hanya ingin saja? Ternyata tidak. Iradah semakin lama semakin menguat, mengokoh, dia berubah istilah. Bukan lagi jadi iradah, tapi azam. Azam, pakai ain, azam. Berarti azam itu apa? Iradah, tapi dia keinginannya sudah kuat. Azam. Pokoknya mereka diganti tah lampu teh, nah, ada pegat tehnya, parum teh, itu azam. Dia sudah azamnya kuat. Apakah seseorang berazam tentu beramal? Belum tentu. Karena nanti ada tugas syaitan ya untuk menjerumuskan manusia, mengganggu dari wilayah ini dulu. Diganggu itu teh. Lintasan-lintasan pikiran yang kotor, yang jelek, yang negatif itu khotir. Iradahnya jadi negatif lagi. Azamnya semakin lama semakin kuat, dia menjadi negatif. Makanya kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, ini karya Imam Ar-Raghib, kata beliau ini lintasannya. Lintasannya dari mulai lintasan biasa, sudah mulai melintasnya menguat, namanya khotir. Kemudian ada keinginan, keinginan semakin kokoh, namanya azam. Azam. Makanya kita kilas balik dulu ke nenek moyang kita, kakek moyang, maksudnya kakek moyang kita yaitu Adam alaihissalam. Adam terjerumus dikarenakan apa? Memakan pohon terlarang. Kenapa sampai terlarang? Kenapa sampai memakan buah yang terlarang itu? Di sini nih, Nabi Adam itu di dalam surah Toha tidak punya azam yang kuat. Kalau tidak punya azam yang kuat, kena teh pohoan. Pohon kena tanya. Nasia. Jadi lamun poho teh teboga azam. Bukan lagi keinginannya, keinginannya sudah kuat. Azam. Keinginan yang kuat. Kan di surah Toha kan disitu dijelaskan, falam najid lahu azman. Fanasia, maka dia lupa, falam najid lahu azman. Kami tidak mendapatkan sosok Nabi Adam azam yang kuat untuk meninggalkan pohon terlarang itu. Jadi tergambar oleh kita, syaitan itu mengganggu bukan hanya dari azam, iradah juga sudah mulai diganggu, lintasan pikiran juga sudah mulai diganggu. Makanya kalau sudah azam yang kuat, tingkatkan ke berikutnya. Nah ini yang saya sebutkan. Setelah azam baru amal. Nah ini amal. Berarti al-amalus sholih kita terbaca oleh kita. Kalau kita ingin beramal sholih, bermula dari situ dulu. Lintasan pikirannya mesti baik dulu, keinginannya tingkatkan, kemudian keinginan itu menjadi kuat jadi azam, baru beramal. Baru beramal. Ini dari aktivitas apapun juga ya, termasuk taklim. Kita beramal sudah duduk di Masjid Baitur Rahman, sudah masuk ke amal. Tapi mau tidak mau ikhwatu iman, ingat ini lintasan-lintas ini secara tahapannya memang berlaku ini. Kalaulah memang di sini ujug-ujug tidak. Ini ada tahapan. Ada tahapan. Jadi ketika kita beramal apapun juga itu ada tahapannya. Saya mau mengganti lampu ini yang sudah mati, sudah melakukan menggunakan badan saya, menggantikan lampu yang ini yang sudah padam, sudah mati. Itu amal, tapi ada lintasan-lintasan di awal yang kita mesti paham ini adalah bagian daripada tahapan dalam beramal. Maka dari sini ya ibrah bagi kita. Seseorang beramal solih, yang ini ya. Seseorang beramal solih, atau seseorang beramal tolih, tergantung apanya. Kita fokus yang solihnya ya. Seseorang beramal solih, beramal baik, ini beramal buruk, beramal soleh, beramal salah. Dari mananya? Dari sini ke sini. Nah,
Apa yang bisa kita tentukan, apa yang bisa kita harapkan agar nanti khotirnya baik, iradahnya baik, azamnya baik sebelum ke amal. Makanya nanti dalam keilmuan ini yang harus kita pahami, ternyata posisi ilmu ya, posisi posisi ilmu itu ada di sini. Andaikan kita punya ilmu, maka lintasannya insya Allah lintasan yang baik. Kita hadir ke sini ada lintasan, ada pengajian, insya Allah saya hadir karena punya ilmu. Kenapa? Seseorang yang keluar dari rumahnya menuju majlis taklim itu bagaikan orang yang jihad fisabilillah karena punya ilmu. Man kharaja, siapa yang keluar fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu seperti kita ini, fahuwa fi sabilillah, maka ada dalam sabilillah. Berarti kita punya ilmu. Jadi iradah kita atau khotir kita atau bahkan azam kita senantiasa berdasarkan ilmu. Pentingnya ilmunya di sini. Maka ahamiyah talabil ilmi itu penting. Pentingnya kita untuk mencari ilmu. Maka fasilitas pengajian jialing seperti ini harus terus ditingkatkan keilmuan agar beres dalam tahapan yang ini. Agar beres. Kalaulah tidak punya ilmu sok kabayang. Ayeuna mending keneh ngopi udud gitu daripada ke masjid kan gitu nya. Kenapa? Hujan kan di luar, apalagi sekarang musimnya lockdown dan lain sebagainya. Berarti kan dari keilmuan. Makanya terus terang, ilmu itu sangat penting, menentukan amal. Ilmu itu nanti menentukan amal. Kalau seseorang beramal tanpa didasarkan terhadap ilmu, itu mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan atas perintah Rasul, maka itu tertolak. Beramal tanpa ilmu. Kemudian kalau kita sudah punya ilmu, entong cicing wae didinya, tingkatkan ke amal. Oh, tahu ini tentang ilmu ini, tentang apa? Amal ini, ilmunya begini-begini, sok tingkatkan. Makanya nanti di dalam kalau bahas tafsir ya, kalau di dalam tafsir Al-Fatihah kan antara dua ini. Kalau mengkol heulanya, kalau kita bahas tentang tafsir Al-Fatihah kan ada 3 golongan. Di Al-Fatihah itu ada 3 golongan. Golongan pertama apa? An'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu golongan pertama. Golongan kedua maghdub alaihim. Golongan ketiga dolin. Jadi ada 3. 3 itu terkait dengan 2 poin yang ini. 1 ilmu, 2 amal. Jadi tidak akan lepas dari 2 poin ini. 1 ilmu, 2 amal. Karena ini akan dibarengi dengan ilmu ya, tahapan yang ini. Apa yang dimaksud dengan an'amta alaihim? Yang kau berikan nikmat kepada mereka. Mereka punya ilmu. Jadi golongan pertama itu an'amta alaihim, dia punya ilmu. Ilman wa amalan. Ya punya ilmu, ya punya amal. Punya ilmunya diamalkan. Ini kelompok pertama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan kedua, dia punya ilman tapi bila amal. Dia punya ilman tapi bila amal. Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Golongan yang mana? Ini golongan maghdub alaihim. Kalau ini an'amta alaihim. Alaihim di sini kan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang solih. Masuk ke ilman wa amalan. Jadi kita terus menjemput ilmu. Jangan sampai pikiran begini, ada yang salah ya. Ngaji barijeng ngamalkeun tara kan gitu. Nah itu kurang tepat. Ngaji terus sambil kita berbenah diri, karena ilman dulu baru ilmu, baru amal. Nah yang ketiga
dia amalan, dia beramal. Tapi bila ilmin, dia beramal tapi tanpa ilmu. Yang mana? Adolin. Kalau dalam sabda Nabi, maghdub alaihim siapa? Al-Yahudi. Kalau dolin, an-Nasara atau Nasrani. Yahudi maghdub alaihim, Nasara itu dolin. Dan memang seperti ini. Kenapa Yahudi disebut maghdub alaihim, dibenci, dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah punya ilmu tanpa diamalkan. Kenapa orang Nasrani disebut dolin, orang-orang yang sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Makanya orang-orang Yahudi kita acungkan jempol, mereka sudah punya ilmunya. Kehadiran sosok Nabi akhir zaman itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang Yahudi mereka sangat kenal benar bagaimana sosok Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Di dalam surah Al-Baqarah kan jelas, ya'rifunahu. Orang-orang Yahudi mengenal sosok Muhammad sebagai Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Lamun anak-anak kembar, anggernya sebagai orang tua bakal apal mana nu cikal, mana nu bungsu, mana kakaknya, mana adiknya. Berarti mereka sudah tahu ilmu, tapi teu daek ngamalkeun, maka maghdub alaihim. Maka dalam wilayah ini ingat selalu, ketika kita sudah punya ilmu, nah itu akan mengatur tadi khatirnya dikendalikan, irodahnya, azamnya, tapi belum tentu beramal. Belum tentu beramal. Makanya tingkatkan setelah ilmu amal, ya, ilman wa amalan ma'an. Ilmu dan amal bersamaan dengan itu. Yang mana berarti ilmu dan amal? Berarti muslim, al-mu'min, orang-orang mukmin, al-Islam, gitu ya. Siratal mustaqim di sini. Nah, jadi hadirin ikhwatu iman, kalau amal kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan setiap detik kita lakukan tanpa berpikir panjang, berubah jadi apa? Berubah jadi khulukun. Khulukun ini jamaknya akhlak. Nah ini, kalau seseorang sudah berakhlak, ini yang paling tinggi ya. Kalau seseorang punya khuluk, akhlak, dia sudah beramal otomatis. Lamun ngaji teh mah teu kudu nungguan dina WhatsApp, kayak yang ngaos teu, tah aya nu kitu. Orang yang sudah berakhlak itu dia akan terus mengamalnya tanpa harus berpikir panjang. Kalau ada pengajian, kalau ada kajian, kalau ada sholat misal, teu kudu nungguan itu dan ini. Karena dia sudah khuluk. Maka kembali ke hadis yang tadi saya bacakan, di dalam hadis itu dijelaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, sabda Nabi, diutus kepada manusia itu liutammima, agar menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang terpuji. Tahapan Nabi seperti ini. Makanya lintasan pikiran harus positif. Dalam mensikapi apa yang terlihat, apa yang terdengar masih positif. Kalau kita tidak positif dalam mensikapi ini, maka nanti lama-kelamaan amal juga menjadi negatif. Makanya kenapa orang berani mencuri? Hanya karena melihat barang yang ini saja misal. Dia melihat spidol seperti itu tergeletak di masjid. Berpikirnya apa? Orang yang pikirannya kotor, dek dipaok lah ya, majang di imah lumayan gitu. Harganya memang biasa-biasa, tapi kan ketika mengambil hak orang lain haram hukumnya, berarti amal tolih. Kenapa dia beramal-amal tolih? Kenapa dia bermaksiat? Kenapa dia melakukan dosa-dosa? Karena dari sini sudah mulai rusaknya. Makanya untuk al-amalus sholih, untuk beramal sholih, nah kita kuasai yang ini dulu ya. Kita latih sedikit demi sedikit biar nanti kita akan menjadi orang yang bisa beramal sholih. Nah, kemudian kalau akhlaknya sudah terpuji, akhlak sudah bagus, dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka Nabi itu menjadi uswah kita.
menjadi suri tauladan kita. Di surah Al-Qalam kan ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah, itu ayat sudah menjadikan keyakinan bagi kita bahwa Nabi Muhammad itu, Nabi kita itu la'ala wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, ala itu di atas, huruf jar ala ya, la'ala di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Sosok Nabi Muhammad itu punya akhlak yang sangat terpuji. Makanya kalau lihat sirah nabawiyah dengan seksama, dengan rinci, dengan teliti, kita akan menemukan sosok Nabi Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa. Bisa menjadi pelajaran uswah hasanah bagi kita semuanya, baik untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bernegara pun. Sosok Nabi itu la'ala khuluqin azim. Maka tidak aneh dakwahnya Nabi itu luar biasa. Kenapa? Memperbaiki ini semua. Contoh di zaman Arab dulu ya, di zaman Arab jahiliyah sebelum hadirnya Nabi. Ketika ada patung yang terlintas oleh mereka, apa patung ini? Sebagai sembahan. Ada mereka ingin menyembah, ada keinginan yang kuat, ada. Apakah mereka akhirnya menyembah? Ya, akhirnya mereka menyembah. Kenapa? Salah dari awal. Maka kehadiran Nabi kita itu untuk meluruskan itu semua. Jangan menyembah kepada patung-patung Lata, Uzza, Manat, patung Hubal, patung-patung yang lain, karena itu tidak ada manfaatnya. Oleh Nabi dibereskan lintasan-lintasan pikiran mereka. Karena mereka melakukan penyembahan terhadap patung berhala itu, kita punya keyakinan mereka itu yakin gitu. Kan dalam Quran dijelaskan ma na'buduhum, bahkan di zaman sejak Nabi Nuh ya, zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna, agar patung-patung itu mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Berarti yang terlintas pada mereka itu patung ini bukan kami menyembah, ini hanya sebagai wasilah. Lintasan yang salah. Ketika lintasan yang salah, keinginannya jadi salah nantinya, azamnya jadi salah, beramalnya jadi berarti amal yang tolih, maka itu menjadikan bahaya. Makanya betul ilmu itu yang bisa menjaga ya, ilmu itu yang bisa menjaga. Makanya penting tolab ilmu, karena dengan tolab ilmu itu luar biasa. Nah ini hadirin ikhwatul iman, nanti kita akan baca di kitab yang ini ada targhib dan ada tarhib. Kalau untuk motivasi amal soleh namanya targhib. Jadi di kitab yang ini ada namanya targhib. Apa itu targhib? Motivasi. Motivasi nanti di awal bagaimana kita fadilah berwudu, fadilah untuk bersiwak, fadilah untuk menuju ke masjid, fadilah sholat, fadilah saum, fadilah zakat, fadilah haji, fadilah-fadilah yang lainnya, itu targhib, motivasi. Dan hadis-hadis yang ada dalam kitab Fadhailul Amal karya Syekh Nasruddin Al-Albani itu menjelaskan targhib, motivasi amal solih, supaya kita tahu oh gening beramal solih kita akan mendapatkan ini nih, maka lintasannya akan semakin diperbaiki. Itu yang pertama ya, hadirin ikhwatul iman. Bismillah. Yang kedua, apa tadi? Khairuz zad. Al-amalus sholih khairuz zad. Amal solih yang ini ya. Yang keduanya khairuz zad. Khairuz zad, sebaik-baik bekal. Al-amalus sholih khairuz zad. Amal solih itu sebaik-baik bekal. Zad. Kita mengambil ayat tentang haji, surah Al-Baqarah. Fatazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, berarti amal solih itu akan mengantarkan ketakwaan. Takwa.
Takwa ya. Berarti poin yang keduanya adalah ketika kita ingin terus melakukan amal solih, diharapkan la'allakum tattaqun. Maka dalam Quran banyak mengatakan, banyak Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ... la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhan nasu'budu la'allakum tattaqun. Semuanya agar takwa dengan beramal solih. Dengan beramal soleh itu menjadi bekal yang terbaik, dan bekal itu adalah ketakwaan. Ketakwaan kan ada dua. Takwa itu kan, satu imtisalul awamir. Imtisalul awamir, melakukan perintah. Melakukan perintah Allah. Allah memerintahkan sholat, saum, zakat, haji, kita lakukan, maka itu akan menghadirkan ketakwaan. Yang kedua adalah ijtinabun nawahi. Ijtinabun nawahi itu menjauhi larangan, dan dua-duanya mesti kita optimalkan. Kalau kita ingin menjadi takwa, orang yang bisa melakukan amal solih terus-terusan, maka lama-kelamaan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita terus ya beramal solih, hidup di dunia berbekal dengan amal solih, dengan ketakwaan. Karena Imam Ahmad rahimahullah, beliau menjelaskan dunia itu tempatnya beramal, bukan tempatnya untuk berhura-hura, bukan untuknya poya-poya. Memang orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim itu mengatakan dunia itu mata kesenangan. Jadi kesenangan-kesenangan dunia itu ya mereka lakukan, tapi bagi kita ke dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Jadi Imam Ahmad mengatakan ad-dunya daru amal. Dunia itu tempatnya kita beramal, tempatnya kita bercocok tanam, tempatnya kita beraktivitas. Wal akhiratu daru jaza. Sedangkan akhirat itu tempatnya balasan, tempatnya memanen apa yang sudah kita tanam. Jadi di dunia itu hanya kita bercocok tanam saja. Nanti sahabat Ali mengatakan akan terasa hasil panenan itu manis, pahit ataupun apa kalau nanti sudah di waktu panen. Yauma hasodihi, ketika hari dipanen. Tah kapan hari dipanennya? Ya nanti di akhirat. Makanya amal kita belum terasa apakah manis atau pahit amal yang kita lakukan hari ini. Walaupun kita sebutnya ini adalah amal solih, barangkali di irodahnya, di azamnya ada penyakit-penyakit, ada parasit-parasit yang di situ justru akan meluluh lantakan amal kita. Mangandeuh mun di urang mah. Misal amalnya solih, dia misalkan berinfak, zakat, dia sholat, tapi ternyata irodahnya, keinginan yang dia inginkan adalah agar dia ingin disebut sebagai orang yang dermawan, agar ia ingin disebut ahli Al-Quran, agar ia ingin disebut sebagai orang yang pejuang, pahlawan. Kan hadis itu kan jelas, dia itu berjuang habis-habisan untuk selama di dunia untuk menegakkan Islam. Dia itu selama di dunianya membaca Quran siang dan malam. Orang yang ketiga, dia itu mendermakan hartanya siang dan malam. Tapi sabda atau firman Allah apa? Kadzabta, Anda bohong. Kenapa? Karena ini dihancurkan di sininya. Keinginannya keinginan duniawi, bukan ukhrawi. Karena selama dia berjuang ini disebut pahlawan. Ketika dia membaca Quran ini disebut ahlul Quran, ahli baca Quran. Ketika dia berinfak sedekah ini disebut dermawan. Maka Allah menyebutkan, ya kalian sudah mendapatkan itu semua. Maka dalam hadis itu, panjangnya dalam hadis itu, maka orang-orang tersebut digusur, nanti dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Padahal mereka melakukan amal solih, kelihatan seperti ini. Berarti ada yang salah di sini. Berarti keilmuan yang paling penting. Barangkali dia belum tahu ilmunya bahwa riya itu akan meluluh lantakan.
Barangkali dia tidak punya ilmunya bahwa sum'ah itu akan meluluhlantakan amal solih. Atau barangkali dia tidak tahu bahwa dengan tetangga banyak masalah, dengan tetangga terus pasea jeung paseade akan meluluhlantakan amal kita, menjadi kita hancur, hangus semua amal kita karena tidak tahu ilmu. Makanya penting dalam keilmuan, luruskan dalam thalab ilmu itu. Karena ingat, takwa ini bekal yang terbaik. Takwa itu bekal yang terbaik. Jadi kembali ke yang tadi, Imam Ahmad mengatakan ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza. Dunia tempatnya beramal, akhirat tempatnya mendapatkan balasan. Man lam ya'mal huna, siapa yang tidak beramal di sini, berarti di dunia, nadima hunaka, maka dia akan menyesal nanti di akhirat. Lamun tidak bercocok tanam hari ini, maka dia akan menyesal teu panen. Bujang-bujang nu teu panen, nu panen oge belum tentu manis. Belum tentu akan mendapatkan hasil, mungkin jadi hapa. Nah, jadi hapa karena tadi ada mangandeuh anu entrep dina perjalanan yang tadi seketika beramal. Makanya keberadaan amal, ingat ini penting. Amal solih ya, keberadaan ini. Nah, hadirin ikhwatul iman, mungkin agak panjang ya karena tanggung. Kita teruskan ada 4 poin. Itu baru 2. 1 amal solih, berarti harus ada tahapan ini. Kedua, sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itu dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Baru yang ketiga, apa tadi? Khairur rafiq. Sebaik-baik teman. Teman yang menyertai. Khairu, sebaik-baik. Rafiq, sebaik-baik teman. Cing ai sebaik-baik teman orang naon? Keur senang urang, keur beunghar loba datang ka urang. Ari keur miskin, keur melarat ngajauhan. Urang keur sehat datang ka urang, tapi ketika urang keur gering tara aya nu ngalongok. Apakah khairu rafiq atau bukan? Maka apa yang dimaksud dengan khairu rafiq? Sebaik-baik teman yang sangat baik. Kita kilas balik atau kita lihat saja ke masa depan. Masa depan kita kan yang di 2 meter itu ya, 1 meter kali 2 meter itu masa depan kita. Rumah masa depan kita yang sesungguhnya. Coba kita perhatikan dari hadis Bukhari, Muslim juga kan menjelaskan itu. Kan disebutkan dalam hadis Bukhari itu ketika seseorang masuk ke liang lahat, mayit gitu, mayit yatba'ul mayyita salasatun. Jadi ketika mayit dibawa ke kubur itu akan diikuti oleh 3. Jadi yatba'ul mayyita salasatun, ada 3 yang akan mengikuti mayit. Nah, ini akan jadi temannya siapa? Kata Nabi, yarji'u isnani, akan kembali lagi 2. Wa yabqa ma'ahu wahidun, tapi yang akan bersama orang itu hanya 1. Cing ikhwatul iman, pilih yang mana, rek nu 2 rek nu hiji. Kalau yang 1 saja, kalau yang 2 saja celaka. Itu bukan teman yang baik. Yatba'uhu, yang akan mengikutinya kan 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu, keluarganya akan mengiringi kita masuk ke alam ke kuburan. Yang kedua, maluhu, hartanya, harta kita akan dibawa juga ke situ. Kemudian yang ketiga, amaluhu, amal kita. Tapi sabda Nabi, yarji'u isnani, akan pulang 2. Yang mana yang 2? Ahluhu, maluhu, keluarga dan harta. Keluarga kita akan pulang lagi. Harta kita akan menjadi warisan. Yang bertumbuh, yang akan ikut kepada kita hanya 1. Amaluhu, inilah yang disebut khairu rafiq. Teman yang terbaik itu adalah amal. Makanya amal, mau amal solih atau amal tolih. Tati ayeuna mengpeng musim-musim COVID-19-nya tong negatif wae pikiran teh. Lintasan pikiran negatif jeung negatif we, aduh halah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Usah itu di lockdown. Ya, pasrahkan saja karena semuanya ada dalam takdir Allah. Ya.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Tong salempang tong hariwang. Yang penting lintasan pikiran, iradah kita, azam kita baik. Aduh, usah dia sieun ke tepang beureun itu kieunya di masjid sieun mun kasihan tidak bisa akan bergerak. Tapi tetap kita ajarkan, kita mengikuti arahan-arahan dari pemerintah. Tidak sembarang memang juga. Tapi kita harus tetap beramal. Karena ingat, amal itu yang akan mengikuti nanti sampai ke alam kubur. Hadisnya sahih. Keluarga kita akan pulang. Harta kita akan menjadi warisan. Nah, yang akan wayabqa ma'ahu wahidun, yang akan bersama dengan orang tersebut adalah satu, yaitu amaluhu. Amalnya. Berarti kita mesti beramal. Nah, sekarang sok berpikir cerdas. Lamun urang ke maut, amal apa yang akan menjadi saham, deposito. Makanya kita berpikirnya harus berpikir islami. Lamun ke urang maut, tawar tak nyimpen saham apa. Karena ingat, saham deposito kan kita menyimpan misal uang, simpan uang di bank atau di seseorang, digolangkan ke orang tersebut, maka tiap bulan kita akan dapatkan keuntungan dari uang yang kita depositokan, dan uang ini tidak akan hilang. Itulah yang dimaksud dengan deposito. Sok sekarang kita berpikir amal apa, ya, amal apa yang bisa mengantarkan kita sehingga kita bisa investasi akhirat. Nah, kacamata hadis harus kita bukakan lagi. Dalam hadis kan jelas, idza matal insan, kalau insan meninggal, manusia meninggal, in qata'a amaluhu, amalnya terputus, amal tuh sudah terputus. Tidak ada hubungan lagi antara kita yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Tapi Nabi menjelaskan illa min thalathin, kecuali 3. Nah, 3 ini oleh Nabi dijelaskan pilihan. 1, shadaqatin jariyatin, au tekan atau ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulahu. Yang pertama hubungan dengan harta, jadikan sebagai sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir. Jadi kira-kira harta saya yang saya miliki kira-kira disimpan di mana agar bisa mengalir. Jangan mengendap. Maka alirkanlah ke bantuan-bantuan sosial, fakir miskin, anak-anak yatim, kemudian pesantren-pesantren, masjid yang sedang dibangun dan lain sebagainya. Alirkan. Termasuk hari ini ada bantuan-bantuan yang mesti dioptimalkan, bantuan untuk orang-orang yang biasa kerja jadi tidak bisa kerja. Berikan bantuan bisa menjadikan dia sedekah jariyah. Itu bab harta. Kalau tidak punya harta, nomor 2 apa? Ilmu. Jadilah tolab ilmu yang benar. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi ketika kita punya harta, sok berjuang berjihad di bidang harta. Kalau belum ada, ilmu yang nomor 2. Kalau harta tidak, ilmu tidak ada, yang mana? Atau gunakan yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Adalah waladin solihin yad'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan kepada orang tuanya. Berarti harta, ilmu, dan keluarga atau anak itu saham bagi kita. Jadi kita ambil satu di antara 3 yang ini. Kalau kita sudah mengoptimalkan ini, itulah disebut khairuz zad. Sebaik-baik khairu rafiq, sebaik-baik teman itu adalah amal solih. Amal solih sebagai deposito investasi akhirat 3. 1 harta jadi sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak yang solih. Tinggal kita pilih yang mana. Dah sulit Pak Bu untuk mengambil 3-tiganya. Aya beunghar, ilmunya tidak ada. Berarti optimalkan kabeungharan ieu untuk jihad fisabilillah, zakat, infak, sedekah. Aya nu boga ilmu miskin, teu bisa zakat, infak, sedekah. Aya dia tidak punya ilmu, dia tidak punya harta, tapi punya anak dari sekian banyak anak, 1 yang solih, itu optimalkan. Makanya amal ini penting ya, tetap amal. Tapi amalnya tetap kembali ke yang tadi, dari mulai khatir lintasan pikiran harus kita manage. Tong suudzon wae nya. Da urang mah tiap aya anu berbatuk, bersin geus suudzon.
Karena ya sekarang sudah mulai ya dipastikan seperti itu. Padahal qadarullah ya, tetap kita berusaha ya, tetap kita berusaha. Jangan suudzon. Karena Allah itu tergantung prasangka hambaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau husnuzon, Allah husnuzon. Kalau suudzon maka suudzon. Taeta nu katilunya biasanya langkungan halanya. Yang terakhir teh naon tadi teh? Ieu mah kitabna heula we. Al amalu sholih khairuz zad khairur rafiq li yaumil ma'ad. Untuk hari kembali atau untuk pulang. Bekal untuk pulang li yaumil ma'ad. Ini nama judul kitabnya ya. Kalau hari kembali atau hari akhirat, itu kekuatan kita ada dalam keimanan. Di rukun iman yang kelima, iman terhadap hari akhir. Yakin tidak gitu. Karena ada orang yang teryakin. Ada umat manusia atau mungkin orang Islam, dia tidak yakin. Tidak yakinnya dengan menggunakan logika. Maknya cenah ke maut aya bangkit dan geus maut mah teu aya anu bangkit deui saurang wae oge, berpikir seperti itu. Maka liyaumil ma'ad itu hubungan dengan keimanan. Hari terhadap iman terhadap hari akhirat. Di surah Al-Baqarah kan ayat kenanya zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin ya, orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman terhadap yang gaib. Akhirat itu bagian daripada yang gaib. Bahkan di bawah dijelaskan wabil akhiratihum yuqinun, yakin terhadap akhirat. Dengan adanya keyakinan kita terhadap hari akhirat, maka ini menjadi keimanan. Memang can kasorang ke orangnya, belum kita masuk ke dalam hari akhirat. Jangankan masalah akhirat, masa yang lalu saja kita tidak tahu, kita iman yakin 100%. Contohnya apa? Di alam rahim. Ketika kita ada di perut ibu kita. Karena ada hadisnya, hadis keempat di Arba'in ya, An-Nawawiyah. Itu dijelaskan tentang ada 4 poin ketika kita ada di alam rahim. Fayu'maru, maka diperintahkan malaikat itu untuk fayu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintah untuk menulis 4 kalimat. Bikat birizkihi, rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Ada 4, Pak Bu ikhwatu iman. Kita yakin kan itu hadis Nabi sahih. Jadi sudah ditentukan rizki kita, sudah ditentukan amal kita, sudah ditentukan ajal kita, sudah ditentukan bahagia dan celaka kita. Ada 4. Maka di sini yang harus kita perhatikan adalah amalihi, amalnya sudah ditentukan sedang kita di alam rahim. Makanya ketika kita faham tentang bab amal, kita mesti tahu fadailnya, keutamaan-keutamaan amal sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Kita berwudu karena sudah tahu ilmunya. Oh ini fadilah berwudu. Kita bersiwak ada fadilahnya. Kita mandi ada fadilahnya. Kita sholat ada fadilahnya, kita sholat jamaah ada fadilahnya, semuanya ada fadilah. Untuk apa? Membangkitkan motivasi, agar termotivasi sehingga lintasannya baik selamanya. Datang ke masjid kita semangat. Makanya di akhir betul ada penegasan dari Allah, waqul, dan katakanlah olehmu wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Para nabi akan melihat amal kalian. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Sok beraktivitaslah. Tapi ingat, luruskan niat. Karena nanti niat itu nanti di sini nih yang akan dihancurkan oleh syaitan. Maka di kitab ini nanti dijelaskan bermula dari toharoh ya. Nanti ke depannya kalau Allah menakdirkan, karena ini baru membahas tentang judulnya saja, al-amalus sholih khairuz zad wa khairur rafiq li yaumil ma'ad. Jadi amal soleh itu adalah sebaik-baik bekal dan sebaik-baik teman kita ketika nanti masuk ke alam kubur,
liyaumil ma'ad, untuk pulang kita. Nah, ke depan kalau Allah menakdirkan nanti kitab ini membahas tentang fadilah toharoh, fadilah salat, zakat, saum, haji, jenazah dan sebagainya. Itu disebutkan dalil-dalil dalam hadisnya, dalil yang sahih. Kemudian jihad, fadilah Quran, fadilah zikir dan doa, fadilah ilmu, fadilah etika, adab, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, fadilah zuhud, kemudian fadilah tentang adanya surga, adanya neraka, itu dibahas di dalam kitab yang ini. Maka untuk pertemuan perdana itu kita hanya membahas tentang judulnya saja ya. Judul kitab ini adalah Al-Amalus Sholih Khairuz Zad wa Khairur Rafiq Liyaumil Ma'ad, karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian yang dapat saya bahas, kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga ini menjadi wasilah untuk kita sehingga kita semangat lagi untuk melaksanakan amal solih. Karena dengan amal solih akan mengantarkan kita berada dalam kebahagiaan, baik bahagia dunia ataupun bahagia akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan billah rahimakumullah. Alhamdulillah, barusan kita sudah menyaksikan Al-Ustadz Iwan menyampaikan keutamaan amal, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan menjadi ilmu, kemudian bisa diamalkan untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya dan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahimakumullah, insyaallah untuk kedepannya nanti ada informasi selanjutnya. Dan sebelum kami tutup acara ini, insya Allah pada hari Selasa pada maghrib kita akan menyaksikan Al-Ustadz Holiluddin Soleh. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa hadir pada waktunya. Hadirin ikhwan billah rahimakumullah, alhamdulillah dari awal sampai akhir diucapkan sekian, ditutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.